Baik. Pada sesi ini kita akan membahas tentang systematic review dengan Prisma ya, atau Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis Protocol. Nah, seperti apa nanti akan kita lihat ya. Jadi dalam tahapan umum penelitian ya, kan ketika kita ingin melaksanakan penelitian, kita harus mencari dulu atau merumuskan dulu masalah apa yang sebenarnya ada di masyarakat misalnya, atau masalah apa yang terjadi sehingga harus diselesaikan dan harus diteliti ya. Nah, dari kelayakan masalah tersebut maka kita harus mencari referensi-referensi terkait ya. Maka kita harus melakukan studi literatur. Nah, dalam rangka melakukan studi literatur, apa yang harus dilakukan? Nah, yaitu adalah pengumpulan data. Kita mengumpulkan data-data terkait dengan masalah-masalah atau topik penelitian yang akan kita cari atau yang akan kita teliti, mulai dari data primer maupun data sekunder. Nah, kita bisa menelusuri berbagai macam referensi, sumber ilmiah, kajian ya, kajian-kajian, kemudian artikel penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, atau referensi-referensi berupa buku, atau kemudian teori-teori yang disampaikan oleh para ahli. Nah, dari dalam hasil telaah tersebut, maka nanti data-data tersebut baru nanti akan kita ekstrak ya menjadi sebuah ide penelitian, kemudian nanti baru kita akan teliti ya. Dan hasil penelitian itu nanti kita akan lakukan analisis sehingga akan mendapatkan hasil atau kesimpulan yang menjadi hasil utama dari sebuah penelitian. Nah, kan kita udah nggak perlu pelajari lagi berbagai macam metodologi penelitian ya, mulai dari rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif. Nah, itu berbagai macam metode ya, baik itu observasional maupun eksperimen ya. Nah, itu akan dibahas di mata kuliah lain. Namun untuk saat ini sebelum kita dalam mencari berbagai referensi itu yang pertama kita harus melakukan sebuah studi literatur. Jadi studi literatur atau telaah kajian pustaka ya. Nah, itu adalah tahapan yang wajib dilakukan ya dan harus direncanakan. Nah, kita mengumpulkan, membaca, kemudian mengolah referensi-referensi yang kita peroleh seperti buku, jurnal, artikel misalnya. Kemudian teori-teori yang berkaitan dengan sebuah topik penelitian. Nah, dari hasil studi literatur itu kita bisa tahu nanti seperti apa masalah yang terjadi sebenarnya dan bagaimana arah penelitian yang akan kita lakukan. Nah, karena dari tujuan studi literatur itu seperti itu ya. Kita mencari teori atau hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, kemudian kita gunakan sebagai acuan ya. Nah, kemudian kita lihat apakah literatur yang kita peroleh itu relevan nggak dengan apa yang ingin kita capai. Nah, ini sebenarnya secara umum saja ya manfaat studi literatur. Yang pertama tentu kita bisa memperdalam pengetahuan khasanah ya, wawasan seorang penulis atau seorang peneliti. Kemudian kita bisa mengetahui hasil-hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Kemudian kita bisa mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang yang kita pilih ya. Mulai dari perkembangan teori itu ada, kemudian bagaimana teori itu dikembangkan sampai sekarang. Nah, kemudian dari studi literatur kita juga dapat memperjelas masalah penelitian. Nah, karena dari hasil studi literatur itu kita tahu ya starting point kita itu di mana. Kita berada di sini dengan sekian banyak teori yang mana yang relevan dan akan kita pilih ya untuk mendukung sebuah penelitian. Nah, hasil studi literatur itu bisa digunakan sebagai evaluasi kualitas dari hasil penelitian sebelumnya dan sebagai acuan dalam mencari fondasi ya dalam kerangka berpikir dan model penelitian. Nah, hasil studi literatur itu bisa disajikan dalam berbagai macam ya. Yang pertama itu adalah tipe naratif atau tradisional review istilahnya. Kalau kita bahasakan ya. Kemudian selain traditional review ada yang namanya systematic review atau systematic literature review.
Nah, meta-analisis itu adalah satu cara ya untuk melakukan sintesa hasil dari systematic review itu secara statistik. Jadi ada perbedaan yang mendasar ya antara traditional review dengan systematic review. Mungkin sebelumnya secara ini ya, secara tidak sadar atau mungkin sebenarnya kita sudah melakukan, misalnya yang pertama traditional review itu yang paling pasti ya, yang paling jelas lah, yang bisa kita pahami. Kita mencari di perpustakaan berbagai macam buku, berbagai macam referensi, kemudian jurnal artikel, kita browsing di internet ya, kita searching dari berbagai database, kemudian hasil-hasil pencarian itu kita kumpulkan ya, kemudian kita susun ya secara sistematis seperti apa teori yang sedang berkembang, kemudian apakah informasi yang ada di sumber-sumber tersebut itu relevan misalnya. Nah itu sebenarnya kita udah melakukan yang namanya traditional review ya, bisa dalam proses pembuatan karya tulis atau bikin makalah misalnya. Nah itu yang contoh yang paling sederhana. Nah, berikutnya tahapannya adalah systematic review. Ini adalah tahapan yang lebih kompleks dari tahapan traditional review ya. Kita lihat nanti perbedaannya seperti apa. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi bahwa traditional review itu memberikan gambaran umum. Nah, itu kekurangannya adalah jarang yang komprehensif karena kita cenderung mencari informasi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, dan tidak banyak mengungkapkan tentang metodologi. Nah, kita tidak bisa juga melihat bagaimana perbedaan dari kualitas studi ya, karena yang kita cari bukan itu. Nah, seringkali sampai pada kesimpulan yang salah, sehingga dari hasil naratif review, nah itu kita bisa kalau kita tidak cermat atau misalnya kita tidak membaca informasinya secara keseluruhan atau secara utuh, nah itu akan menuntun pada informasi yang salah, sehingga dibutuhkanlah suatu metode ya yang dapat memperbaiki hasil dari naratif review atau traditional review ini. Nah, makanya pengembangannya adalah berupa systematic review ya. Jadi secara ilmiah, systematic review itu merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan merangkum temuan dari studi-studi yang serupa yang kita cari ya, sesuai dengan topik yang kita inginkan. Jadi ini salah satu studi sekunder, dan tujuannya dan manfaatnya itu kita bisa mendapatkan atau melakukan sintesis ya dari berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan itu jadi lebih komprehensif dan berimbang. Nah, misalnya sebagai gambaran ya, dalam systematic review kita mencari berbagai macam penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya tentang topik tertentu misalnya. Nah, kemudian hasil-hasil penelitian tersebut kita bandingkan ya, baik itu secara metodologi, secara hasil misalnya. Kemudian kita lihat perbandingan kualitas masing-masing penelitian. Jadi dia lebih menggunakan metode yang lebih kompleks ya dibandingkan traditional review. Kalau traditional review kita bisa saja comot-comot informasi dari online ya, bisa saja kita comot-comot informasi dari buku, dari artikel, tapi untuk traditional review kita sangat kesulitan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari hasil penelitian, sehingga kita butuh melakukan systematic review ya. Nah, contoh nanti kalau misalnya dilihat ya di contoh jaringan yang melakukan systematic review, kalau di internet coba aja nanti dilihat misalnya di website Cochrane ya .org. Nah, itu mereka melakukan systematic review di bidang penelitian kedokteran. Kemudian ada Campbell Collaboration ya. Nah, itu dia melakukan systematic review di bidang kebijakan ya, di bidang sosial ekonomi. Nah, itu contoh saja. Nah, seperti inilah gambaran kedudukan systematic review dalam metodologi penelitian ya. Nah, systematic review, kemudian meta-analisis ya. Nah, itu satu metode yang tidak terpisahkan ya, karena metode penelitian systematic review itu kita merangkum kemudian menginterpretasikan hasil-hasil penelitian itu supaya hasilnya itu menjadi komprehensif. Kalau traditional review tentu dia tidak sistematis ya, dan cara pengumpulan faktanya itu tidak mengikuti cara-cara yang baku sebagaimana systematic review. Jadi secara umum seperti itulah perbedaannya ya.
Nah ini, nanti silakan dipelajari bahwa systematic review seperti ini. Dia menggunakan pendekatan ilmiah, kemudian ada tim peneliti, kemudian menggunakan protokol ya. Jadi ada protokol tersendiri ketika kita melakukan systematic review. Nah, kemudian untuk menelusuri hasil penelitian itu dilakukan secara sistematis. Kemudian ada kriteria ya, kriteria yang kita tetapkan seperti kriteria inklusi maupun eksklusi dan metodenya ini bisa direplikasi ya dan bisa diulangi lagi ke dalam topik yang berbeda atau kajian yang berbeda. Nah, untuk mensintesis hasil penelitian itu bisa dengan meta-analisis atau metasintesis ya. Nah, meta-analisis itu dilakukan secara kuantitatif ya, kita menggunakan statistik di situ. Kemudian kalau untuk naratif atau metasintesis itu berupa kualitatif ya. Nah, jadi secara hierarki itu meta-analisis maupun metasintesis itu di atasnya lagi dari desain penelitian yang kita kenal selama ini ya, seperti eh, seperti observasional, analitik misalnya dan deskriptif ya. Nah, seperti itu. Nah, ini perbedaan secara umum antara systematic review dan traditional review. Nah, jadi menurut McAllister itu systematic review itu dapat memberikan estimasi terbaik dari efek sebenarnya ya, baik menguntungkan dan merugikan. Itu dalam hal misalnya dari intervensi medis. Karena misalnya dari systematic review karena dia mengumpulkan seluruh informasi atau penelitian terkait dengan suatu topik, kemudian hasil analisisnya itu dibandingkan ya dan digabung, kemudian nah itulah dapat memberikan perkiraan yang bagaimana itu bisa terjadi ya sesungguhnya di lapangan. Itu bisa dilihat. Kemudian yang kedua adalah mengurangi bias. Kemudian kita bisa melihat ya atau menelaah apakah ada variasi hasil penelitian. Misalnya penelitian A ini kok kenapa berhubungan ya. Tapi di penelitian B itu ternyata tidak berhubungan misalnya. Apakah terjadi inkonsistensi ya atau ketidakkonsistenan di situ misalnya. Nah, itu dalam systematic review dan meta analisis itu menjadi pertanyaan. Apakah ada perbedaan secara metodologi statistik yang digunakan, atau perbedaan definisi operasional, atau perbedaan desain misalnya. Itu bisa saja terjadi ya. Nah, dari systematic review itu bisa meningkatkan presisi ya atau keakuratan hasil penelitian. Nah, karena dengan membandingkan kualitas-kualitas penelitian yang berbeda tadi, nah itu kita bisa mengetahui ya seberapa akurat sebuah penelitian ya jika dilakukan dengan metode tertentu. Nah, itu sebagai bukti dari pembuatan keputusan ya dan informasi dan rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut. Nah, penerapannya dalam kesehatan masyarakat yang pertama kita bisa mengevaluasi hipotesis ya atau dugaan terkait dengan penyebab penyakit misalnya atau faktor risiko penyakit. Nah, itu dalam berbagai macam penelitian itu kita bisa lihat faktor risiko sebuah penyakit tidak menular misalnya atau penyebab-penyebab penyakit menular. Nah, itu bisa kita lihat ya, kita evaluasi dari hasil systematic review. Kemudian bagaimana evaluasi tes diagnostik dan screening misalnya dari berbagai metode pengobatan atau dari metode diagnosis yang dilakukan ya dengan berbagai macam alat tertentu ya karena banyak sekali alat-alat yang digunakan dalam di mendiagnosis suatu penyakit misalnya apalagi menggunakan laboratorium misalnya seperti itu. Kemudian mengevaluasi informasi prognosis. Nah, ini dari gejala-gejala yang dialami misalnya dari penyakit itu mengarah kemana misalnya. Mana yang gejala yang kira-kira paling banyak ada di suatu golongan penyakit seperti itu. Nah, ini lebih banyak kepada ilmu kedokteran ya dan kesehatan pada umumnya dan kita bisa menilai apakah seberapa efektivitas intervensi kesehatan yang dilakukan ya, baik di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit ya, maupun di masyarakat itu sendiri ya, seperti efektivitas program kesehatan yang sudah ada. Nah, karakteristik kunci systematic review itu sebenarnya fokus ya, dia fokus pada pertanyaan penelitian. Kita harus tetapkan kalau dalam penelitian kan ada pertanyaan penelitian ya atau rumusan masalah.
Nah, sehingga nanti judul dan tujuannya itu jelas ya. Sehingga dalam systematic review, nah semua studi yang relevan itu kita kumpulkan, kemudian kita analisis ya, sehingga nanti hasilnya menjadi komprehensif. Kemudian dalam penelusuran, dalam pengumpulan data itu ada menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang terjustifikasi. Artinya secara metode kita menetapkan kriteria khusus ya. Apakah penelitian ini layak kita masukkan ke dalam unit analisis kita atau tidak misalnya. Atau ketika penelitiannya itu tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi syarat, nah itu bagaimana justifikasinya, itu jelas ya. Nanti akan kita lihat bagaimana contoh protokolnya ya, mana yang kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kemudian kita bisa menilai penelitian ya secara kritis, apakah penelitian ini layak atau misalnya secara metodologi itu dikatakan kuat atau tidak ya, atau memenuhi syarat. Kemudian laporan systematic review itu dibuat secara terstruktur ya, mulai dari metode yang digunakan, kemudian nanti ada protokol-protokol, tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Nah, ini secara umum komponen dalam systematic review nanti dilihat ya, apakah dari tugas yang lalu yang saya berikan itu bisa dilihat apakah ada komponen-komponen yang kita lihat seperti ini. Ada pendahuluan, kemudian kajian literaturnya seperti apa, kemudian metodologi yang digunakan apa saja ya, kemudian hasil yang diperoleh dari analisisnya, kemudian bagaimana diskusi dan kesimpulan. Nah, itu nanti coba dilihat. Kemudian metode yang digunakan dalam systematic review. Nah, itu protokol yang digunakan itu adalah PRISMA ya. Jadi Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Nah, itu dalam systematic reviews ada namanya protokol PRISMA. Nanti silakan nanti dicari juga referensi bagaimana PRISMA itu dilakukan ya. Nanti akan kita lihat juga. Nah, seperti ini tahapan dari protokol systematic review. Kita harus melakukan perencanaan dulu, kita identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang akan kita review ya. Kemudian kita mengembangkan protokol yang ada. Nah, mulai dari kalau dari ide penelitian itu sudah jelas ya, bagaimana kita memperoleh ide penelitian, kemudian topik-topik penelitian yang akan kita kembangkan, yang akan kita tetapkan. Kemudian bagaimana memilih studi ya, kemudian bagaimana mengekstraksi data, kemudian kita menilai kualitas, kemudian data tersebut kita sintesis ya menjadi hasil dari systematic review. Kemudian bagaimana pelaporan dan penyebar luasan hasil atau diseminasi informasi yang sudah kita lakukan melalui SR ini. Nah, itu tadi ada protokol yang harus dilakukan, yaitu PRISMA. Ada secara umum 5 tahapan ya. Yang pertama, kita mendefinisikan kriteria kelayakan. Seperti tadi ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi. Kemudian kita mendefinisikan sumber informasi yang kita gunakan. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan online database misalnya. Kita tahu bahwa banyak sekali database online yang bisa kita manfaatkan. Misalnya seperti PubMed ya, atau misalnya Science Direct, atau misalnya EBSCO ya, dan yang lain. Kemudian bagaimana kita memilih literatur yang relevan. Kemudian bagaimana kita mengumpulkan data tersebut dan kita pilih ya, yang mana yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi yang kita tetapkan. Nah, seperti inilah gambarannya dari Prisma Flow Diagram ya, atau diagram alur Prisma ini. Mulai dari identifikasi, kemudian screening, kemudian eligibility dan included. Mulai kita mengidentifikasi dari hasil pencarian referensi yang kita peroleh ya, hasil-hasil penelitian yang kita kumpulkan. Nah, berapa yang teridentifikasi. Dan kemudian kita bisa, kalau di dalam database ya, apalagi kalau di internet itu kemungkinannya ada yang penelitian-penelitian yang duplikat, artinya ada penelitian yang sama dari yang berasal dari database-database yang berbeda. Nah, itu tidak masalah, tapi yang penting kita bisa tahu yang mana yang duplikat, yang mana yang tidak.
Kemudian, seperti ini ya, screening, kita menyaring ya, artikel-artikel yang layak sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian eligibility-nya seperti apa, nah itu bisa dilihat. Kemudian, nah ini tahapan-tahapannya ya, yang mana yang kita nilai kelayakannya, kemudian ada yang dikeluarkan dengan alasan tertentu. Nah, kemudian yang mana yang termasuk sintesis, yang mana yang termasuk kualitatif sintesis, yang mana yang termasuk kuantitatif sintesis. Nah, itu yang yang masuk dalam yang inklusi ya, yang termasuk pada akhirnya, pada yang bagian akhir, pada bagian bawah itu bisa kita lanjutkan ke dalam meta analisis atau meta sintesis. Nah, jadi seperti ini gambaran kita melakukan systematic review ya dengan protokol Prisma ini. Nah, sebagai gambaran seperti itu yang kita lakukan pada tahap pertama. Nanti silakan di tugasnya yang sudah saya berikan minggu lalu itu dilihat bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam artikel tersebut ya. Nah, apakah ada disajikan di situ Prisma flow diagram, kemudian bagaimana penulis menyaring artikel, kemudian menyaring penelitian ya, apakah mereka menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang seperti apa. Nah, itu nanti bisa dilihat seperti itu ya. Barangkali untuk awal ya, untuk pendahuluan seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan di sesi ini ya. Untuk sesi ini saya kira demikian dulu. Terima kasih.